Layanan komunikasi dan internet di jalur Gaza tak dapat diakses sama sekali. Hal itu imbas pengeboman yang gencar dilakukan Israel terhadap jalur pengumpan, menara, dan jaringan. Disebutkan layanan komunikasi telepon rumah, nirkabel, dan internet di wilayah Gaza kini terputus. Pengeboman yang intens dilakukan Israel pada Jumat 27 Oktober 2023 malam menyebabkan kehancuran semua rute internasional yang tersisa. Orido Palestina, operator jaringan seluler di tepi barat, menyatakan bahwa layanan telepon selulernya terputus sepenuhnya dari jalur Gaza pada Jumat malam. Menurut Kementerian Komunikasi Palestina, ada penghentian layanan secara tiba-tiba di jalur Gaza. Namun, alasan penghentian itu belum diketahui. Jumlah saluran televisi menyiarkan perkembangan dari jalur Gaza dengan mengandalkan satelit. Mereka menggunakan satelit untuk mengirimkan gambar dan berkomunikasi dengan koresponden mereka. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan mereka telah kehilangan kontak sepenuhnya dengan ruang operasi di jalur Gaza. Pihaknya menuturkan sangat prihatin atas layanan ambulans di jalur Gaza. Hal ini lantaran pemadaman ini mempengaruhi layanan komunikasi pusat dan menghambat kedatangan ambulans untuk korban yang terluka. Pejabat Hamas Ezzat al-Rashid membantah tuduhan Israel yang mengatakan bahwa mereka menggunakan rumah sakit Al-Shifa sebagai perisainya. Klaim tentara Zionis soal markas bawah tanah itu disebut menjadi alasan pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk mengebom rumah sakit tersebut. Padahal rumah sakit itu menampung ribuan orang terluka dan lebih dari 40.000 pengungsi. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya juru bicara Israel Daniel menuturkan Hamas mengubah rumah sakit itu menjadi pusat komando. Tanya itu, militan Palestina tersebut disebut menggunakan rumah sakit sebagai tempat persembunyiannya. Daniel menuturkan bahwa Hamas menyimpan bahan bakar untuk operasi militer di dalam rumah sakit di Gaza. Sebagai informasi, kompleks rumah sakit Al-Shifa merupakan institusi kesehatan terbesar di jalur Gaza. Fasilitas kesehatan ini mencakup 3 rumah sakit khusus. Ketiganya adalah rumah sakit bedah, rumah sakit penyakit dalam, dan rumah sakit obstetri dan ginekologi. Bantah dari pihak Hamas itu terjadi ketika Israel meningkatkan pemboman terhadap Gaza. Para tentara Zionis itu memperluas serangan udara dan tembakan artileri. Akibatnya, seluruh layanan telepon dan internet di wilayah Palestina mengalami kelumpuhan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengancam bakal membombardir rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Ancaman itu muncul lantaran rumah sakit tersebut diduga menjadi perisai para militan Hamas. Israel menyebut rumah sakit Al-Shifa diubah menjadi pusat komando dan tempat persembunyian. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari menunjukkan beberapa diagram dan rekaman audio baru-baru ini. Ia menuding bahwa hal itu adalah bukti jika Hamas menggunakan rumah sakit untuk menyembunyikan pos-pos komandonya. Mengetahui rencana tersebut, Hamas langsung mengecam Israel. Pasalnya, menurut Hamas, pernyataan itu hanya ingin membuka jalan untuk melakukan pembantaian baru di Gaza. Pihak Hamas menyebut Israel menggaungkan tuduhan itu sebagai pendahuluan untuk melakukan serangan yang lebih besar dari yang terjadi di RS Al-Ahli. Diketahui rumah sakit Al-Shifa sendiri kini nyaris tak berfungsi. Fasilitas kesehatan ini berada dalam kondisi runtuh seperti sistem perawatan medis lainnya. Lebih dari 50.000 warga Palestina pun menjadikan RS ini sebagai tempat berlindung. Mereka berdesak-desakan di koridor, ruang tunggu, dan di halaman rumah sakit. Garda Resolusi Iran baru-baru ini membuka sebuah rekrutmen secara daring. Rekrutmen itu dibuka tak lama setelah militan Hamas melancarkan operasi Badai Al-Aqsa ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Dengan adanya rekrutmen itu, diharapkan banyak pemuda Iran bisa bergabung dengan Hamas untuk berperang. Dikutip dari Tribun News, rekrutmen itu disiarkan melalui televisi dan radio pemerintah Iran. Tak hanya itu, beberapa situs web yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran pun turut mengabarkannya. Sejak dibuka sampai saat ini, sebanyak 6 juta sukarelawan telah berkumpul. Mereka siap dikerahkan untuk membantu kelompok militan Hamas
yang memerangi para tentara Zionis. Operasi Badai Al-Aqsa itu sempat menampilkan anak laki-laki berusia belasan tahun yang mengenakan seragam militer. Potret remaja laki-laki itu tampak disematkan di depan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Anak tersebut juga mengenakan syal kefiyah simbolis pro-Palestina. Di bagian jaketnya, ia juga mengenakan pin bergambar Jenderal Qasem Soleimani. Militer Israel mengatakan bahwa mereka tengah memperluas operasi darat di jalur Gaza. Terkait hal itu, pihaknya memperingatkan agar penduduk kota Gaza segera berpindah ke selatan. Peringatan itu disampaikan oleh Laksamana Muda Daniel Hagari, juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dikatakan Hagari, pasukan darat Israel mulai memperluas aktivitas mereka. Ia menuturkan IDF bertindak dengan kekuatan besar untuk memenangkan perang ini. IDF mengatakan bahwa pasukannya telah menggunakan kapal-kapal untuk menyerang infrastruktur milik Hamas. Tak hanya itu, ada pula dukungan dari pesawat terbang di sepanjang pantai di jalur Gaza Selatan. Diketahui Israel kembali menyerang Gaza pada Jumat 27 Oktober 2023. Akibat serangan itu, layanan komunikasi dan internet terputus. Sejumlah saluran televisi lantas menyiarkan perkembangan dari jalur Gaza dengan mengandalkan satelit. Mereka menggunakan satelit untuk mengirimkan gambar dan berkomunikasi dengan koresponden mereka. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan mereka telah kehilangan kontak sepenuhnya dengan ruang operasi di jalur Gaza. Serangan mematikan kembali diluncurkan oleh pasukan militer Israel. Ledakan besar terdengar pada Jumat 27 Oktober 2023 malam di wilayah Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim serangan tersebut menewaskan seorang kepala militan Hamas. Lewat unggahan ex-IDF, pihaknya menyatakan bahwa kepala pasukan udara Hamas SM Abu Rakabah tewas dalam serangan udara semalam. Diketahui Abu Rakabah bertanggung jawab atas UAV, drone para layang, deteksi, dan pertahanan militan Hamas. Ia juga dikabarkan turut serta dalam perancangan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Abu Rakabah disebut-sebut memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel menggunakan para layang. Kepala Harai Udara Hamas itu pun diklaim bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pos-pos IDF. IDF juga merilis video hitam putih rekaman penyerangan yang menewaskan Abu Rakabah itu. Ledakan dan asap hitam tebal tampak mengepul di langit. Pasukan keamanan Israel menghentikan para pemuda Palestina yang ingin memasuki Masjid Al-Aqsa. Para pemuda itu diketahui ingin melakukan ibadah salat Jumat. Lantaran diadang, mereka pun melakukan salat di luar kota tua Yerusalem. Dilansir dari Arab News, pasukan keamanan Israel itu kemudian memperbolehkan beberapa ribu jamaah memasuki Masjid Al-Aqsa. Mereka adalah para jamaah yang berusia lebih tua. Namun tentu saja, meski dapat memasuki Masjid Al-Aqsa, pasukan Israel itu tetap mengawasi secara ketat. Departemen Wakaf Islam Yerusalem mengatakan sekira 5.000 jamaah melaksanakan salat Jumat di Baitul Maqdis itu. Padahal biasanya jamaah salat di Masjid Al-Aqsa itu bisa mencapai 50.000 orang. Diketahui sejumlah polisi Israel berjaga-jaga di area Masjid Al-Aqsa. Mereka juga berjaga di atas Bukit Al-Haram Al-Sharif. Selain menjaga ketat, para polisi Israel itu juga memasang pembatas besi di sekitar gerbang masuk Masjid Al-Aqsa. Jet tempur dilancarkan pasukan Israel ke wilayah utara Gaza. Serbuan jet tempur itu terjadi pada Jumat 27 Oktober 2023. Serangan udara tersebut menghantam 150 target bawah tanah secara intens.
Dikutip dari Al Arabiya News, lokasi-lokasi yang diserang termasuk terowongan-terowongan. Tak hanya itu, Israel mengklaim telah menghancurkan ruang-ruang tempur bawah tanah dan infrastruktur bawah tanah tambahan. Disebutkan pasukan pertahanan Israel atau IDF, pihaknya juga menewaskan sejumlah militan Hamas. Salah satunya adalah Kepala Pasukan Udara Hamas, Asem Abu Rakaba. Ia diketahui tewas dalam serangan udara yang dilancarkan oleh tentara Israel semalam. Diketahui Abu Rakaba bertanggung jawab atas UAV, drone, para layang, deteksi, dan pertahanan militan Hamas. Menurut tentara Israel, Abu Rakaba mengawasi pesawat tak berawak yang menyerang pos-pos IDF. Kepala pasukan udara Hamas itu juga disebut memimpin pasukan Hamas yang menyusup ke Israel menggunakan para layang. Di sisi lain, koresponden di jalur Gaza dan Israel Selatan mengatakan penembakan dan serangan udara terus berlanjut hingga hari ini, Sabtu 28 Oktober 2023. Namun serangan tersebut tidak seintens yang terjadi pada malam hari. Pasukan militer Israel menangkap 7 warga Palestina, termasuk seorang anak. Penangkapan itu terjadi di kamp pengungsi Jalazon sebelah utara Ramallah, tepi barat. Pada Sabtu 28 Oktober 2023 subuh, para tentara Israel itu menyerbu dan menggeledah rumah mereka. Dikutip dari Telereport, selain menggeledah, para tentara Zionis itu juga menghancurkan sebuah rumah berlantai 2. Diketahui rumah tersebut milik warga bernama Bagis Nakhleh. Keluarga tersebut telah mengevakuasi semua isi rumah sejak 2 hari lalu. Hal itu lantaran mereka telah diberitahu soal pembongkaran dengan dalih membangun tanpa izin. Tepi Barat turut menyaksikan gelombang ketegangan antara warga Palestina dengan tentara Israel. Tentu ini berlangsung bersamaan dengan memburuknya situasi di jalur Gaza. Seperti diketahui, Israel telah melancarkan operasi militer selama 3 minggu. Operasi militer yang dijuluki Pedang Besi itu menghancurkan seluruh pemukiman. Tanya itu, ribuan orang tewas termasuk anak-anak kecil. Anggota senior Hamas di Lebanon Ali Barakah terkejut dengan reaksi Amerika Serikat terhadap kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Gaza. Diketahui AS mengirimkan ribuan tentara dan sepasang kapal induk. Amunisi tersebut dikirim ke wilayah dekat perairan Gaza. Dikutip dari Tribun News, ini mengisyaratkan AS dapat ikut berperang di kubu Israel. Pasalnya, Amerika menyatakan dukungan kepada negara Zionis untuk memerangi Hamas. Lebih lanjut, Ali mengklaim bahwa Hamas memiliki setidaknya 40.000 pejuang. Sebagian besar pasukan Hamas bermarkas di jaringan terowongan luas yang dibangun di bawah Gaza. Kemudian Ali menyatakan bahwa serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 itu adalah tanggapan atas kejahatan pendudukan Israel. Rupanya tak ada seorang pun di luar sayap militer Hamas yang mengetahui rencana serangan itu, bahkan termasuk pemimpin politik senior sekalipun. Hamas pun mengaku siap membebaskan sandera yang mereka tahan, namun dengan syarat. Hamas bakal membebaskan sandera asing dengan imbalan gencatan senjata selama 5 hari. Namun untuk pembebasan warga sipil Israel, Hamas mengaku akan ada syarat tambahan. Sementara itu, perwakilan Hamas tersebut mengatakan tak akan melepaskan satupun tentara Israel yang menjadi sandera mereka. Brigade Al-Qassam Hamas mengumumkan bahwa mereka bakal menghadapi pasukan Israel. Seperti diketahui, tentara Zionis itu melakukan operasi pendaratan di pantai Rafah di jalur Gaza Selatan. Operasi itu berlangsung pada Jumat 27 Oktober 2023 pagi. Dikutip dari TheCradle.co, Hamas yang menyadari upaya operasi militer Israel itu langsung menghadapinya. Keduanya pun bentrok dan mengharuskan intervensi Angkatan Udara Zionis demi menyelamatkan pasukan mereka. Hamas menyebut pasukan Israel itu melarikan diri ke arah laut dan meninggalkan sejumlah amunisi.
Di sisi lain, Israel mengumumkan melakukan serangan laut ke Gaza Selatan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF itu mengklaim telah menghancurkan infrastruktur Hamas. IDF mengatakan pasukan mereka meninggalkan daerah itu setelah menyelesaikan misi. Pihaknya juga mengumumkan Israel telah melakukan serangan darat terbatas ke Gaza pada malam sebelumnya. Operasi berskala kecil ini bertujuan untuk menguji coba serangan darat yang akan dilakukan oleh Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.